Selamat datang kembali. Kali ini kita punya, setumpuk bahan bacaan menarik nih dari Anda. Iya, dari Harvard Business Review semua ya. Betul, fokusnya seru banget. Ada soal mindfulness, terus resiliensi, jadi pemimpin yang otentik, sampai gimana caranya mempengaruhi orang di kantor. Jadi, misi kita kali ini ya itu menyaring intisari paling oke dari semua ini buat Anda. Biar apa? Ya biar lebih efektif kerjanya dan siapa tahu bisa nemu makna lebih dalam gitu ya di pekerjaan. Nah, itu dia. Gimana caranya bikin kerjaan lebih berarti. Kayaknya ini nyambung ke banyak topik hari ini ya. Harusnya sih gitu. Oke deh, langsung kita bedah aja yuk. Yang pertama, soal mindfulness atau kesadaran penuh. Ini kayaknya sering banget dibahas ya belakangan. Iya, tapi ini bukan cuma tren sesaat loh. Ada dasar ilmiahnya yang kuat banget. Oh ya, gimana tuh? Jadi riset dari kayak Sarah Lazar gitu, nunjukin kalau latihan mindfulness rutin itu, beneran bisa ngubah struktur area otak. Serius? Area otak mana tuh? Area yang penting buat kita fokus sama ngatur emosi. Jadi ini bukan soal sugesti doang. Wah, keren juga ya, sampai bisa mengupar otak gitu. Terus, manfaat praktisnya di kantor gimana? Kadang-kadang kerjaan riuh banget, butuh gerak cepat, bukan diem meditasi. Nah, ini dia yang menarik. Justru riset lain dari Alan Langer nunjukin manfaatnya pas kita lagi aktif. Ada contoh studi ke musisi simfoni. Musisi? Kenapa mereka? Jadi, mereka awalnya udah agak jenuh gitu kan, main musik yang sama terus. Tapi pas diminta lebih mindful pas main, performa mereka malah naik. Oh gitu. Jadi mindfulness bukan berarti jadi lambat ya? Bukan itu intinya. Lebih ke kita sadar penuh sama apa yang lagi dikerjain, apa yang lagi terjadi di sekitar. Kata Langer, ini malah bisa bikin kita lebih kreatif, lebih peka lihat peluang atau masalah. Masuk akal? Terus, bisa bikin lebih karismatik juga katanya. Karena kita jadi lebih hadir gitu, nggak gampang ngejudge orang. Dan Hogarth sama timnya juga bilang, ini bisa ngurangin salah pas kerja, jadi lebih efektif justru pas lagi sibuk-sibuknya. Oke, jadi ini soal kualitas perhatian ya, bukan melambatkan kerjaan. Nah, ngomongin soal perhatian ke dalam diri, ada sumber lain nih yang bahas gimana caranya biar kita, tahan banting gitu kalau ada tekanan dari luar. Resiliensi. Betul. Katanya ini bisa dilatih ya, bukan cuma bawaan lahir. Tepat sekali. Dian Kautu, di artikelnya, dia nekanin banget kalau resiliensi itu bisa dibangun. Sejalanlah sama pandangan Goleman juga. Terus ciri-ciri orang yang resilient itu gimana katanya? Cutu nemuin ada 3 hal kunci nih. Pertama, mereka itu nerima banget sama realitas. Nggak denial gitu kalau ada masalah, tapi dilihat apa adanya. Oke, terima kenyataan. Terus? Kedua, punya keyakinan kuat kalau hidup ini tuh ada maknanya. Nah, ini nyambung lagi ke tema kita tadi kan soal makna. Biasanya ini didukung sama nilai-nilai hidup yang mereka pegang teguh. Makna ya, penting berarti. Yang Ketiga, ini unik nih, kemampuan improvisasi yang oke banget. Istilahnya bricolage. Jadi, pinter banget manfaatin apa aja yang ada di sekitar buat cari solusi. Kayak MacGyver gitulah. Oke. Jadi kayak sistem imun mental gitu ya, bisa dilatih biar lebih kuat. Persis, ada yang mungkin bawaannya lebih oke, tapi semua orang bisa kok ngelatihnya biar lebih tahan kalau kena virus stres atau gagal. Dan ya itu, kemampuan nemuin makna di tengah kesulitan itu jadi kunci. Ini nyambung banget nih ke topik selanjutnya, jadi pemimpin yang otentik. Ada bahasan dari Bill George dan kawan-kawan kan ya? Ya, benar. Mereka bilang, jadi pemimpin otentik itu prosesnya dimulai dari ngertiin cerita hidup kita sendiri, termasuk yang susah-susah. Kayak kisahnya Daniel Vasella dari Novartis itu. Betul. Justru dengan memahami perjalanan hidup, termasuk jatuh bangunnya, itu bisa bantu ngebentuk pemimpin yang lebih utuh, lebih jujur sama diri sendiri. George juga nekenin pentingnya kita sadar sama blind spot kita. Titik buta ya? Maksudnya, Di kita yang kita nggak sadar, tapi orang lain lihat. Makanya butuh masukan jujur. Kayak cerita David Pottruck itu, dia kaget pas tahu timnya ternyata kurang percaya sama dia. waduh. Nah, pemimpin otentik itu juga, menurut George, pintar nyiimbangin motivasi. Ada motivasi intrinsik, dorongan dari dalam, kayak nyari makna kerjaan, pengen berkembang, sama yang ekstrinsik, kayak gaji, pengakuan. Nah, fokus ke makna ini lagi-lagi disebut ya, penting buat bikin tim semangat kayaknya. Banget. Tapi ada tapinya nih. Apa tuh? Ada jebakan kalau udah jadi pemimpin, soal kekuasaan. Oh iya, gimana tuh? Dacher Keltar ngebahas ini.
Dia sebut paradoks kekuasaan. Jadi, ironisnya, makin kita ngerasa punya kuasa, makin gampang kita kehilangan empati. Kemampuan ngerasain apa yang orang lain rasain. Wah, bahaya dong kalau gitu. Iya, bisa ngerusak hubungan tim, ngerusak efektivitas mimpin juga. Makanya Keltner nyaranin cara ngelawannya. Ya, latihan empati secara sadar, terus rajin bersyukur. Sama murah hati. Hal-hal simpel tapi penting. Oke, jadi kesadaran diri itu penting banget ya, baik lewat mindfulness atau jadi otentik. Terus gimana soal interaksi sama orang lain? Kan ada juga tuh bahasan soal pengaruh. Ada. Nick Morgan ngurain ini. Katanya, pengaruh itu nggak sesimpel siapa yang jabatannya paling tinggi atau paling banyak ngomong. Terus gimana? Ada 4 elemen katanya. Kekuasaan posisi ya jelas ada pengaruhnya. Tapi ada juga kekuatan emosi atau passion kita. Terus tingkat keahlian kita kelihatan nggak? Sama satu lagi nih menarik. Kemampuan kita baca dan mainin tarian interaksi nonverbal. Tarian nonverbal maksudnya bahasa tubuh gitu? Iya, bahasa tubuh, nada suara, kontak mata, itu semua ngaruh ternyata. Selain itu, ada juga kan senjata persuasi dari Cialdini, yang udah klasik banget itu. Ah iya, Robert Cialdini. Betul, ini ilmunya kepake banget di mana-mana. Dia nemuin ada 6 prinsip universal persuasi. Apa aja tuh 6? Coba ingetin lagi. Oke. Pertama, timbal balik, reciprocity. Orang tuh cenderung pengen balas budi. Dikasih sesuatu, pengen ngasih balik. Oke, timbal balik. Kedua? Kedua, menyukai, liking. Kita lebih gampang bilang iya ke orang yang kita suka. Ini nyambung ke pemimpin otentik tadi kan? Orang lebih gampang nurut kalau pemimpinnya tulus. Iya. Lanjut. Ketiga, bukti sosial, social proof. Kita suka ngikutin apa yang orang lain lakuin. Apalagi kalau orang itu mirip kita. Makanya testimoni atau lihat daftar donatur gitu ngaruh. Bener juga. Keempat, Konsistensi. Kita pengen kelihatan konsisten sama omongan atau tindakan kita sebelumnya. Makanya kalau udah komitmen kecil di awal, lebih gampang diajak komitmen lebih besar. teknik foot in the door gitu ya. Mirip-mirip lah. Kelima, authority. Kita cenderung nurut sama figur yang dianggap ahli atau punya wewenang. Jelas ini. Terakhir, keenam, kelangkaan, scarcity. Sesuatu yang terbatas atau langka jadi kelihatan lebih menarik. Diskon waktu terbatas, stok menipis, itu contohnya. Wah, iya ya. Kita lihat ini tiap hari. Jadi ngerti prinsip ini bukan buat manipulasi orang kan ya? Harusnya bukan ke sana arahnya. Lebih ke gimana kita komunikasi lebih efektif aja dan lebih etis tentunya. Biar kolaborasi lebih lancar, ide lebih gampang diterima. Oke. Jadi kalau kita coba rangkum nih buat pendengar semua, intinya tuh kesadaran diri jadi fondasi ya. Mau lewat mindfulness biar fokus dan tenang, atau lewat kenal diri biar autentik. Betul. Terus, bangun ketahanan mental atau resiliensi itu penting banget buat hadapin tantangan, sambil terus cari makna di baliknya. Dan terakhir, penting juga buat paham gimana cara kita interaksi dan ngasih pengaruh positif ke orang lain buat kerja sama tim. Dan ini semua penting nih, bukan cuma teori di buku. Ini aspek praktis yang bisa Anda latih dan terapin tiap hari. Keseimbangan antara ngejar target sama ngerawat sisi kemanusiaan itu jadi penting banget, termasuk ngasih ruang buat makna di kerjaan. Nah, pas banget. Sebagai penutup nih, ada satu pertanyaan buat Anda renungkan. Tadi kan kita udah singgung terus soal pentingnya motivasi intrinsik, kayak makna, pengembangan diri. Iya, Coba pikirkan deh, gimana caranya Anda bisa mulai secara sadar lebih nekenin aspek makna ini di tim Anda, atau bahkan di kerjaan Anda sendiri. Mungkin bukan ngeganti target ya, tapi memperkaya cara kita mandang kerjaan itu sendiri. Gimana biar nggak cuma soal angka sama deadline melulu? sesuatu untuk direnungkan lebih lanjut ya.